Mari kita persiapkan hidup kita untuk menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami ya Bapa. Memberikan roh sukacita kepada setiap kami. Memberikan hati yang sungguh-sungguh untuk mempermuliakan Tuhan dalam hidup kami. Jangan biarkan kami diganggu oleh apapun masuk dalam ibadah ini. Tetapi biarlah kami sungguh-sungguh memberikan yang terbaik dari hidup kami kepada Tuhan. Untuk itu Bapa, kuasai hati pikiran kami. Berikan kami hati yang lapar dan haus akan Engkau. Sebagaimana pemazmur katakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ibadah ini sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan telah menyelamatkan hidup kami. Bahwasanya Tuhan telah memberkati kami. Untuk itu Bapa, ini aku hamba-Mu. Aku tahbiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Masih dalam hadirat Tuhan. Hari Jemaat Tuhan, saya undang kita untuk lebih lagi masuk ke dalam bait Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita lebih diurapi Tuhan pada pagi hari ini. Kita boleh kita percaya kalau Tuhan boleh melawat setiap kita di tempat ini. Dengan hati yang rindu kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan menikmati bait-Mu. Kami menyukai hadirat-Mu Yesus. Hadirlah bagi kami Tuhan. Kami merindukan Engkau Yesus. Berikan hati dan jiwamu bagi Tuhan pada pagi hari ini. Berikan hatimu yang rindu untuk diurapi. Mari sama-sama kita memuji meninggikan nama Tuhan. Katakan, kami rindu Tuhan. Kami rindu berada dekat-Mu. Tuhan
ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari nyatakan kerinduan Bapak Ibu Saudara dengan pujian ini. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku suka
menyukai hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu bersama-Mu Tuhan. Hadirlah bagi kami Tuhan. Urapi setiap hati kami. Urapi setiap hati kami. Kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu lawatan. Curah bagi kami lagi. Curah bagi kami. Engkau Allah yang kami rindukan. Engkau Bapa yang kami butuhkan. Kami rindu menghampiri tatamu yang kudus. Urapilah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagi-Mu Sang Raja. Mulialah nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak diadukan. Haleluya, haleluya. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Teruslah mengalir bagi kami pada pagi hari ini. Sampai kami rasakan Roh-Mu mengurapi setiap hati kami. Hadirlah bagi kami. Turunlah Roh-Mu atas kami Tuhan. Urapi setiap hati kami. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Udahlah baca kaya dalam bayar dalam bayar dalam bayar dalam bayar dalam bayar dalam bayar dalam bayar. Sekiralah ya dalam bayar dalam bayar dalam bayar. Udahlah baca kaya dalam bayar dalam bayar dalam bayar dalam bayar dalam. Sekiralah ya dalam mengalirlah bagi kami Tuhan. Kami rasakan Roh-Mu mengalir bagi kami pada pagi yang indah ini Tuhan. Uralah bata kaya dalam bayar 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 dalam. Uralah bata kaya dalam
bersyukur, Engkau Allah yang sungguh baik. Terima kasih, sebab Engkau Allah yang layak disembah, sebab Engkau Allah yang layak dipuji. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir bagi kami Tuhan. Lawat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan pada pagi hari ini Yesus. Agar kami pulang tidak sama dengan, agar kami datang tidak sama dengan kami pulang. Kami pulang membawa berkat-berkat-Mu Yesus, membawa kekuatan baru daripada-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji Engkau, sebab hanya Engkau Allah yang layak disembah, ditinggikan, dimuliakan, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Kami mau meninggikan Engkau. Katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Lebih lagi katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, terpuji. Lebih lagi katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, Kaulah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu besar, termulia. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Terbukti pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan lawatan-Mu Yesus. Kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Bapa Engkau yang telah hadir bagi kami Tuhan, bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan. Setiap kita yang siap memuji nama Tuhan, mari sama-sama dengan saya katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita sudah merasakan Allah hadir bagi kita pada pagi hari ini. Mari kita mau memuji, meninggikan nama Tuhan. Kita puji Tuhan, kita katakan datanglah ke bait-Nya. Mari kita bernyanyi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, sedanglah pelatarannya dengan hati bersuka rasanya dan lihatlah betapa
Jemaat saja yang bernyanyi. Sebab Dia Lebih keras. bahwasanya untuk selamanya Amin. kasih setianya. Lebih lagi. Sayap kanan dan kiri jangan mau kalah. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lagi katakan bersyukurlah. Kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Lagi bahwasannya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Benar-benar Dia Allah yang baik. Untuk itu kita katakan Bersyukurlah. amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara jemaat. Puji Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk persembahan yang pertama, bagi yang bertugas saya persilahkan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong setiap hidup kita. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Biar musik saja yang memainkan. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang begitu indah Kau berikan bagi kami. Kami rindukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu Yesus. Karena kami begitu akan percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan setiap apapun dalam kehidupan kami. Tangan-Mu tak kurang panjang untuk menolong setiap kami Bapa. Bahkan telinga-Mu tak kurang tajam untuk mendengar seruan hati kami. Kami yang pada hari ini datang dengan berbagai macam keadaan kami. Kami mau senantiasa belajar untuk mengucap syukur. Untuk itu Bapa, kami rindu kekuatan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan, kami boleh dikuatkan. Kami boleh mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahan hidup kami. Bahkan kami boleh mendapatkan kekuatan baru. Dan bahkan kami boleh senantiasa lebih taat lagi kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kau urapi hamba-Mu Tuhan yang boleh Kau pakai pada pagi hari ini Tuhan. Pengurapan yang daripada Tuhan Kau berikan bagi hamba-Mu Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa.
Melalui bibir hamba-Mu Tuhan, jemaat di tempat ini boleh diberkati dan nama-Mu dimuliakan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita pada Tuhan pagi hari ini. Amin. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Amin Tuhan. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Katakan ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Kumenang bersamamu. Ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Kumenang bersamamu. Mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Katakan ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Kumenang, 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 kumenang bersamamu. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami bersuka cita karena ada lawatan Tuhan di tengah-tengah kami ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkaulah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami dalam pemberitaan firman pagi hari ini. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan bersumber daripada Allah. Pewahyuan daripada Tuhanlah kiranya turun atasku. Sehingga apa yang menjadi isi hati Tuhan, itu yang hamba-Mu sampaikan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Pengurapan-Mu Tuhan tercurah atas setiap kami. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Kristus.
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita beribadah hari ini. Ya. Ya. Saya pagi ini menyampaikan firman Tuhan. Pagi ini istri tercinta saya memimpin pujian. Kerinduan kami memang semua melayani suatu saat. Mora main musik di sini, Raja main drum, ya, Ken main bass, lalu saksofon, cukup 3 anak kami, nggak usah nambah lagi. Ya, itu kerinduan. Jadi setiap kita harus punya kerinduan, keluarga kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, istri saya cukup jadi WL saja di sini, jangan jadi pengkhotbah juga, tersaingi nanti saya. Ya, kalau pengkhotbah dua-duanya repot. Kalau suatu saat saya suruh, "Mah, bikinin sarapan dong." Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, repot kan saya. Saya mau marah, jangan lekas marah, tinggalkan marah itu kan. Jadi cukup saya saja yang pengkhotbah, dia yang menaikkan pujian. Ya, puji Tuhan, semua jemaat rindukanlah supaya anggota keluarga kita terlibat di dalam melayani Tuhan. Pasti ada sukacita tersendiri di dalamnya. Baik, hari ini saya berbicara di proses lebih sabar dari Efesus pasal 4 ayat 1. Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan buat kita sekalian. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada suatu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ini merupakan tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat itu. Ya, Paulus orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Ya. Supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara pernah dipenjara? Ya, janganlah, jangan sampai. Ya, saya tidak dipenjara karena kesalahan atau melanggar hukum. Tapi saat ini rasanya hidupku terpenjara, Pak. Gitu. Terpenjara karena kelakuan suami, terpenjara karena kelakuan istri. Ya. Paulus dipenjara bukan karena dia melakukan kesalahan, tapi dia memberitakan Injil. Ya. Saya pernah dipenjara, Bapak Ibu. Bukan karena memberitakan Injil, mulia sekali saya. Ya.
Saya dipenjara karena kasus narkoba tahun 2002 gitu ya. Nah, suatu saat 2004 saya mau bebas nih. Ada petugas penjara panggil saya ke kamar, "Biduanto butar-butar." Kenapa? "Hari ini bebas. Segera siapkan ke kantor untuk tanda tangan dan lain sebagainya." Saya senang nggak, saudara? Saya bilang sama petugas penjaranya, "Bisa nggak ditunda atau besok gitu?" "Ya nggak bisa. Gimana stres kali kamu? Orang bebas senang, pengen cepat. Kamu malah minta diundur gitu." Ya, saya nggak tahu, saudara. Ketika saya ditangkap di penjara, kayaknya apa ya? Senang gitu. Karena memang di luar juga hidup susah, ya udahlah di penjara. Gitu ya. Tapi ketika keluarga mau besuk, saya bilang, "Udah besok, nggak usah besuk lagi, cukup," gitu ya. Padahal orang di penjara kalau saya dengar, kok saya nggak dibesuk-besuk, sedih kalau mereka nggak dibesuk gitu ya. Anak hilang katanya. Saya bilang kalau dibesuk, nggak usahlah dibesuk, udah cukuplah di sini gitu. Tapi berdasarkan teman-teman saya di situ nggak enak di penjara, saudara. Ya, jangan sampai di penjara lah. Ya, oleh sebab itu hiduplah dalam kebenaran supaya kita terus terlepas dari persoalan hidup. Ya, Paulus orang yang terpenjara fisiknya, tapi semangatnya, rohnya dalam melayani Tuhan itu tidak pernah terpenjara. Tadi saya katakan mungkin saja kita terpenjara oleh keadaan situasi ekonomi, pekerjaan yang membatasi kita untuk beribadah. Ya, permasalahan yang silih berganti menghambat kita untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Tapi kalau kita lihat dari perjalanan Paulus ini, fisiknya terpenjara pun dia tidak mau rohnya terpenjara. Suatu ketika ada seorang yang karena kesalahannya dimasukkan ke dalam penjara yang sangat gelap, tertutup. Ya, begitu dia dimasukkan, petugas penjara pukul tuh pintu, pang, tertutup pintu itu. Bertahun-tahun dia di situ dan dia berpikir bahwa inilah akhir hidup saya. Ya. Saking sudah lamanya dia di situ, dia stres, dia goyang-goyang itu pintu, ternyata itu pintu nggak dikunci. Cuman ditutup kencang, lalu dia pikir, "Oh, saya sudah terpenjara, tidak ada lagi harapan, tidak bisa lagi saya keluar dari sini." Padahal itu pintu nggak dikunci, cuman ditutup saja. Dia bisa keluar kapan saja. Kenapa dia terpenjara? Karena dia membatasi pikirannya. Dia memenjarakan hidupnya, cara berpikirnya. Makanya Paulus fisik boleh terpenjara, tapi roh dan semangat pikiran kita nggak boleh terpenjara. Itu yang harus kita pahami bersama. Oleh sebab itu Paulus menasihatkan, dikatakan, kamu yang dipanggil harus berpadanan dengan panggilan itu. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan bahwa kamu adalah imamat rajani, umat. Tetapi kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan apa, saudara? Perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari mana? Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yesus hadir untuk apa? Karena dunia sudah diliputi oleh kegelapan. Kita semua hidup dalam kegelapan itu. Oleh sebab itu Kristus hadir mengangkat kita dari kegelapan itu, masuk dalam persekutuan bersama Dia dan orang-orang percaya. Oleh sebab itu Paulus katakan, kamu sudah ditebus dan dipanggil, maka hiduplah sebagai orang yang sudah ditebus dan dipanggil itu. Paulus katakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu. Jangan kita menjadi orang yang diselamatkan pasif. Harus aktif. Jangan biarkan pikiran dan hati kita mati terpenjara.
Baik itu karena persoalan ekonomi, pekerjaan, dan kehidupan yang lain, saudara. Kamu yang sudah dipanggil itu, hidup sesuai dengan panggilan, dikatakan ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati. Ya. Panggilan ini bermakna bahwa kehidupan kita harus ditandai dengan karakter Allah, yaitu hidup dalam kerendahan hati. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut apa, saudara? Citra kita, gambar kita, karakter, sifat yang ada di dalam diri kita. Salah satu adalah kerendahan hati. Bangsa Israel, orang Yahudi berharap kedatangan Yesus itu dengan satu kemewahan. Ternyata sangat berbanding terbalik. Kenyataannya bukanlah Yesus yang seperti itu. Tapi Yesus yang harusnya diiringi oleh pasukan naik di kereta kuda yang mahal. Tetapi hanya naik keledai, itu pun dipinjam. Harusnya di karpet merah. Ini di daun palang, saudara. Kesederhanaan itu yang dimaksudkan dengan rendah hati itu. Yesus, murid-murid Yesus ini mereka sedang menyebutkan tentang kebesaran, kemuliaan, posisi, jabatan. Pada saat itu Yesus memberikan teladan bagi mereka. Kalau kamu mau jadi yang terbesar, maka kamu harus menjadi pelayan. Orang yang paling rendah. Supaya Kristus, kuasa kemuliaan Tuhan itulah nanti yang mengangkat kita. Lalu Yesus memberikan satu teladan. Dia basuh kaki murid-muridnya. Apa yang telah engkau lihat kulakukan, lakukanlah itu kepada banyak orang, saudara. Kerendahan hati. Ya, jadi dalam perjanjian baru dikatakan rendah hati itu berkaitan dengan kesederhanaan, kesopanan. Ya, artinya karakter kepribadian kita harus kita tunjukkan dengan tidak menonjolkan diri atau mencari perhatian dari orang lain. Tetapi memang manusia dominan ingin menonjolkan diri. Ya. Ingin dihormati, ingin dihargai. Ketika iblis menipu Hawa, dia apa yang dia sampaikan? Kamu akan menjadi sama seperti Allah. Langsung mekar semuanya segala berdiri mungkinlah bulu kuduknya dan lain sebagainya, merasa sama seperti Allah. Jatuhlah pada waktu itu. Hati-hati, makanya dikatakan hiduplah dalam kesederhanaan dan kesopanan. Ada banyak orang ingin dikenal dengan kemewahannya, tapi biarlah kita dikenal dengan kerendahan, kesopanan kita, kesederhanaan kita. Saya baca sejarahnya Bung Hatta. Bung Hatta itu presiden pertama bukan? Oh, wakil ya. Ya. Jabatan itu pada zaman sekarang itu bisa dipergunakan untuk kepentingan sendiri. Ya kan? Minta fasilitas, memperkaya diri. Itu banyak terjadi pada zaman sekarang. Haji mumpung ada pada posisi itu.
Tahun 50-an ada sepatu yang bagus, bergengsi. Nama sepatunya itu Bali. Ya. Sepatu seperti Van Poppel, berkelas lah, kaum bangsawan sering pakai. Dia ingin membeli sepatu itu, dia ingin memiliki. Tapi duitnya enggak cukup. Yang punya perusahaan, tolong kirimkan sepatu satu pasang ke Istana Wakil Presiden. Kira-kira yang punya perusahaan mau nggak mengirimkannya? Wakil Presiden, kalau enggak di stop itu produksi sepatu. Ya kan? Tapi posisi itu dia tidak pergunakan untuk kepentingannya. Dia hanya gunting dari majalah itu foto sepatu, dia simpan, mungkin sambil dia doakan kali ya. Dia simpan di agendanya. Sampai dia meninggal, belum juga terrealisasi sepatu itu dia pakai. Fotonya sih udah dia dapat. Ya. Menarik juga, ini bisa juga teman-teman Bapak Ibu lakukan. Umpamanya yang belum punya rumah, ya, ada foto rumah bagus gunting, taruh di Alkitab, didoakan. Saya curhat dikit, dulu saya begitu. Waktu belum menikah. Saya agak ideal-ideal dikit gitu ya. Saya tulis kriteria calon istri saya, harus ini, harus ini, harus ini. Saya masukkan dalam Alkitab saya. Ya kan? Ya puji Tuhan meleset semua. Bukan kehendakku katanya, tapi kehendak dia. Ya kan? Nah ini Bung Hatta ini dia lakukan. Meninggalnya enggak keburu dapat itu sepatu. Lalu yang menarik yang kedua, dia berpesan sebelum dia meninggal, jangan kuburkan saya di tempat khusus untuk para pahlawan. Kuburkan saya di pemakaman umum di mana orang-orang bisa datang dengan leluasa melihat. Dikuburkan di mana, saudara? Meninggal dia dikuburkan di tanah kusir. Memang acara kenegaraan, ya, tapi itu umum. Gitu. Tidak mau diperlakukan secara khusus untuk pribadinya, tapi bagaimana rakyat bisa menikmati, saudara. Itulah kesederhanaan. Ya. Sebagai orang-orang yang menerima kehormatan panggilan ilahi, kita sudah ditebus. Ya kan? Kita tidak lagi memikirkan pujian-pujian dari orang lain atas kita. Tapi semuanya berpulang kepada kemuliaan Tuhan. Sebagaimana dikatakan Filipi 2 ayat 2. Coba Filipi 2. Ya. Filipi pasal yang kedua ayat yang kedua dan 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih. Satu jiwa. Satu tujuan. 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini untuk mengantisipasi supaya kita tidak terus mau menonjolkan diri. Karena itu dekat dengan kesombongan. Kesombongan itu adalah awal kejatuhan, saudara. Orang-orang yang rendah hati sudah memiliki salah satu berkat terbesar. Ya, sebagaimana
di Matius 5 ayat 3 dikatakan bahwa engkaulah yang mempunyai kerajaan sorga. Orang-orang yang rendah hati itu. Orang-orang yang hidup dalam kesederhanaan. Ya. Apa yang kita miliki itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut. Ya, karakter yang kedua hidup dalam kelemah lembutan. Lemah lembut ini bukan berarti kita langsung jaim. Cara berjalannya kalem. Cara bicaranya mulai diatur-atur mulutnya. Dari mana? Itu lemah gemulai jadinya. Ya. Lemah lembut ini bukan semata berkaitan dengan gaya bahasa kita, tingkah laku kita, namun lebih kepada apa? Sifat kesediaan dipimpin dan diarahkan. Itu yang harus kita garis bawahi, saudara. Mau dipimpin dan diarahkan. Orang yang tidak mau dipimpin itu kan orang yang sombong, mau menonjolkan diri. Ya kan? Orang yang tidak mau ditegur dan diarahkan itu juga begitu, saudara. Merasa diri lebih baik, lebih hebat, sehingga dia mengabaikan otoritas pimpinan yang di atasnya. Nah, kalau bicara tentang kesediaan dipimpin dan diarahkan, tadi dikatakan bahwa Kristus hadir membawa kita dari kegelapan itu menjadi orang-orang yang dibenarkan. Kristus naik ke surga, lalu ditinggalkanlah kita. Roh Kudus yang akan memimpin kita. Jadi orang-orang yang punya kesediaan hati untuk dipimpin dan diarahkan itu hanyalah orang-orang yang hidup di dalam roh. Itu artinya kalau masih terus bergejolak roh pemberontakan dalam diri kita, berarti Roh Kudus itu sering kita abaikan dalam diri kita. Saudara. Berarti harus kita evaluasi lagi kehidupan kita yang ditebus karena anugerah itu. Karena orang-orang yang tidak mau dipimpin, tidak mau diarahkan itu, maka tinggal menunggu kapan waktunya dia akan terbentur, saudara. Musa dalam Bilangan 12 ayat 3 dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas bumi. Ayat ini menuliskan Musa itu lembut hatinya. Kalau saudara baca di dalam Keluaran 2 ayat 11 sampai 2, Musa itu orang-orang yang meluap-luap amarahnya. Suatu ketika dia melihat orang Israel diperbudak, dipukul oleh mandor daripada orang Mesir ketika mereka diperbudak di Mesir. Apa yang dia lakukan? Dia lihat begitu, langsung dia pukul itu mandor, mati, saudara. Ya. Jadi amarahnya itu meluap-luap. Tidak bisa menahan diri. Amarah yang tak terkontrol itu akan mendatangkan masalah baru dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan jangan lekas naik marah, tinggalkanlah amarah itu. Karena orang yang bekerja membuat satu keputusan dalam keadaan marah, pasti hasilnya tidak maksimal, saudara.
Makanya jangan pernah memutuskan satu hal dalam kehidupan kita. Di dalam kemarahan kita. Tenangkan diri. Supaya tidak fatal akibatnya. Artinya apa saudara? Dikatakan dalam bilangan 12 ayat 3 itu Musa adalah orang yang lembut hatinya. Padahal perjalanannya dia adalah orang yang cepat marah. Berarti ada proses. Ya. Jadi kelemah lembutan itu bukanlah sesuatu yang instan. Melewati berbagai proses. Gitu. Terus doakan suamimu yang suka marah. Istrimu yang suka melawan. Ya, ada waktunya nanti semua akan hidup dalam kelemah lembutan. Musa ketika dia berjumpa dengan Allah di dalam padang penggembalaan Samak Duri yang terbakar itu. Itulah titik awal Musa mulai mengalami perubahan. Ya. Terbukti ketika Tuhan marah terhadap bangsa Israel ketika Musa memimpin bangsa itu. Tuhan memusnahkan itu bangsa. Tapi sekarang Musa lebih bisa menahan diri. Jangan Tuhan. Dibandingkan waktu dia ketemu mandor yang menyiksa orang Israel itu, dia langsung hajar mati. Tapi sekarang bangsa itu menimbulkan kejengkelan, sakit hati. Tapi Musa tetap dengan kelemah lembutannya membujuk Tuhan untuk tetap bersabar terhadap bangsa. Karakter lemah lembut erat kaitannya dengan sifat rendah hati. Yakni kesediaan diarahkan seperti halnya lembu pembajak ladang yang memikul kuk di dalam Matius 11 ayat yang ke-29. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Artinya saudara, kehidupan tidak selalu mulus. Ada beban yang kita bawa dalam kehidupan kita. Tapi Yesus mengajarkan, belajarlah daripadaku tetap rendah hati dan lemah lembut di dalam memikul beban tersebut. Menjalani hidup dalam kelemah lembutan tentunya memerlukan proses dan pengorbanan besar, saudara. Karena itulah mereka layak menerima berkat, memiliki bumi di dalam Matius 5 ayat yang ke-5. Artinya ada berkat yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang tetap hidup dalam kerendahan hati, hidup di dalam kelemah lembutan. Lalu yang terakhir adalah, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, saudara. Tuhan, hari ini berikanlah aku kesabaran dalam menjalani hari-hariku, dalam melakukan pekerjaanku. Kira-kira saudara menjadi orang yang paling sabarkah sepanjang hari itu? Atau kita minta kesabaran, tiba-tiba dalam mau berangkat kerja saja kita sudah disenggol orang. Ya. Kita antri di satu tempat, disalip orang. Gitu ya. Sampai di kantor tidak ada kesalahan yang kita lakukan, mungkin karena rekan kita kena marah. Lalu kita bilang sama Tuhan, tadi pagi kan Tuhan saya berdoa berikan saya kesabaran. Tapi kenapa kondisi-kondisi seperti ini yang Tuhan perhadapkan? Itulah cara kerja Tuhan, saudara, kalau kita minta kesabaran. Diperhadapkanlah kita dengan orang-orang yang menjengkelkan. Kita kasih nasihat kepada orang, baru satu kalimat kita bilang,
udah 10 kalimat alasannya ke kita. Diam dulu. Gitu, akhirnya kita tidak sabar, kita marah-marah lagi, gitu kan. Ternyata ini orang Tuhan kirim menjadi jawaban atas permohonan kita tadi pagi. Yaitu apa? Berikan kesabaran. Cara kerja Tuhan itu justru keadaan yang menuntut sabarlah yang diperhadapkan dengan kita. Jika rendah hati berkaitan dengan kesediaan untuk tidak menonjolkan diri, dan lemah lembut tadi berkaitan dengan kesediaan untuk dipimpin, diarahkan, maka kesabaran berkaitan dengan kesediaan menanggung segala sesuatu yang tidak nyaman dalam waktu yang begitu lama. Long suffering. Ya. Itu arti daripada kesabaran. Jadi kalau kita minta kesabaran, kita siap-siap menanggung satu beban yang menuntut kita untuk tidak meluapkan emosi, amarah terhadap peristiwa itu. Tapi menahan diri sampai lewat itu beban kita lalui, saudara. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Suatu ketika Saul mau berperang. Musuh sudah mengepung. Lalu Samuel katakan, kamu duluan ke sana. Tunggu saya di situ, siapkan korban bakaran. Tunggu sampai saya datang. Biar saya yang mempersembahkan korban. Tapi rakyat itu sudah mulai menggerutu. Ya, bangsa itu sudah mulai bersungut-sungut, kita dalam bahaya. Tuan Raja, musuh sudah mendekat. Saul lihat tak kunjung datang. Sudah 7 hari enggak kunjung datang si Samuel untuk mempersembahkan korban. Karena desakan rakyat, musuh yang sudah mendekat. Lalu Saul bilang, bawa korban bakaran ke sini. Dia memberanikan diri untuk mempersembahkan korban bakaran. Begitu selesai, muncul Samuel. Apa yang Samuel katakan? Kenapa engkau tidak mendengarkan firman Tuhan? Alasan Samuel, bangsa ini sudah mendesak, musuh sudah mendekat. Mereka mau meninggalkan saya. Makanya saya memberanikan diri untuk mempersembahkan korban. Samuel katakan, karena engkau tidak mendengarkan, karena engkau tidak sabar. Hari ini juga kerajaan telah Tuhan ambil daripadamu. Dan dia sudah memilih orang yang berkenan kepadanya. Apa yang mau saya sampaikan? Ketidaksabaran itu, emosi yang meluap-luap itu, pasti ujungnya mendatangkan ketidakbaikan dalam kehidupan kita. Selesailah riwayat karir daripada Saul sebagai raja. Karena hal kesabaran untuk menunggu Samuel hadir. Sama halnya ketika bangsa Israel menunggu begitu lama. 40 hari, 40 malam. Musa tak kunjung turun dari gunung Sinai. Bangsa ini bertanya-tanya, siapa yang tahu Musa itu masih hidup atau tidak? Siapa yang menuntun kita? Siapa yang mengarahkan kita untuk beribadah? Baiklah kita buat patung lembu emas. Kumpulkan semua emas-emasnya. Dikumpulkan. Semua, ada yang pakai anting emas, ada yang pakai gelang, jam, gigi emas. Ya kan? Kalau saya katakan, ayo semua kumpulkan emasnya. Saudara mau mengumpulkan emas? Ini bangsa Israel saking pengennya beribadah, ya kan? Mereka rela lu berkorban. Gitu. Begitu Harun bilang, ayo kalau kamu mau punya Allah, semua kumpulkan emasnya. Terkumpul sampai 1 lembu emas bisa dibuat dari emas-emasnya. Ada emas saudara?
Kalau kira-kira emas kita dikumpulkan segede apa ya kira-kira? Bisa buat satu rumah? Ya. Begitu mereka selesai membuat patung lembu emas, mereka beribadah, Tuhan bilang Musa turun. Sudah ada keonaran di bawah. Musa turun. Apa yang terjadi? Tuhan menulahi semua bangsa itu. Ya, mati mereka yang beribadah kepada lembu emas itu. Sekali lagi saya mau ulangi saudara. Ketidaksabaran kita dalam menunggu jawaban Tuhan akan mendatangkan ketidakbaikan dalam kehidupan kita. Ketidaksabaran Sarah dalam menunggu janji Tuhan. Akhirnya dia memberikan pelayannya terhadap Abraham. Maka lahirlah seorang Ismail yang kelakuannya seperti keledai liar. Yang selalu menyeruduk saudaranya. Karena ketidaksabaran itu saudara. Sekali lagi, marilah kita menjadi orang-orang yang terus belajar untuk sabar. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Paulus katakan dalam 1 Kolose pasal yang ketiga ayat 13. Ampunilah seorang yang akan yang lain apabila seseorang menaruh dendam. Terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Kita manusia yang tidak pernah lepas dari kesalahan. Tapi janganlah kita menjadi orang yang selalu menyimpan dendam terhadap sesama kita. Karena kesalahan yang dia lakukan. Tapi marilah kita menjadi orang yang pemaaf. Sebagaimana tadi dikatakan di dalam Efesus 4 ayat yang kedua. Tunjukkanlah kasihmu dalam segala hal. Saling memaafkan, saling membantu. Supaya kemuliaan Tuhan itu turun atas kita. Kesabaran, kelemah lembutan, ya, kerendahan hati tidaklah dibangun dalam satu malam. Itu semua proses. Butuh kuasa dan kebaikan Allah di dalam kita. Oleh sebab itu relakanlah diri kita untuk dipimpin oleh Roh. Supaya itu yang menguatkan kita. Menyempurnakan kesabaran di dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Bagaimana kita menunjukkan kesabaran yang merupakan karakter daripada Kristus? Bersyukurlah. Bagaimana kita bisa menunjukkan kerendahan hati? Banyak bersyukur bahwa yang kita punya semua karena seizin Tuhan. Ada waktunya Tuhan akan ambil daripada kita. Yang terakhir, kita harus mengingat janji Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terus mau melewati proses demi proses, kerendahan hati, kesabaran, dan kelemah lembutan dalam kehidupannya. Pada waktunya Tuhan akan memuliakan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman ini menjadi kekuatan, motivasi bagi kita untuk hidup sama seperti Kristus, semakin disempurnakan. Haleluya. Diberkatilah kami yang beribadah hari ini dengan sukacita menerima kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk bisa bertahan di dalam kerendahan hati, di dalam kelemah lembutan, di dalam kesabaran, supaya kuasa Tuhan nyata bagi kami. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dalam segala hal, ya Tuhan. Terima kasih hamba-Mu boleh menyampaikan firman. Biarlah kiranya Tuhan terus bekerja
di dalam firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama diberkati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Wakil Gembala atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua bagi yang bertugas. Kami persilahkan. Kita memuji Tuhan, sukacita penuaian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih. Yang sudah memberikan persembahan, kami silakan untuk berdiri. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Pasti pulang membawa berkat. Pasti pulang membawa berkat. Berkatnya sekali lagi. Pasti pulang membawa berkat. Berkatnya. Mari jemaat Tuhan kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas ibadah kami pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji menyembah Engkau, mendengarkan firman Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami sudah memberikan persembahan kami. Persembahan yang pertama Tuhan untuk kas gereja kami, untuk operasional gereja kami. Dan persembahan yang kedua untuk perawatan dan pemeliharaan gereja kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap persembahan yang telah kami berikan pada saat pagi hari ini. Kau berkati Tuhan tangan-tangan setiap jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan ini Tuhan. Kau berkati setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, studi mereka. Kiranya Tuhan apapun yang dilakukan oleh jemaat-Mu di GBI Kampung Belakang, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Kau juga memberkati Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang mengelola persembahan ini Tuhan. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan bisa dipakai untuk pelayanan Tuhan di GBI Kampung Belakang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku yang baik. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat. Bagi yang bertugas saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan.
Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapa yang bersuka cita? Amin. Terima kasih untuk Bapak Wakil Gembala atas pelayanan firman-Nya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk segenap pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Tuhan yang Yesus memberkati dan memperlengkapi kita dan lebih lagi di dalam Tuhan. Sejenak saya akan membacakan warta sepekan. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan, boleh mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar dan boleh mengkonfirmasi kepada Saudari Yohana dan Ibu Meme. Untuk ibadah komsel kita tanggal 22 Maret 2023, yang melayani WL-nya Ibu Dena, firman Tuhannya Bapak Gihon. Mari segenap jemaat Tuhan, mari bergabung bersama kami dalam komsel ini, karena di dalam komsel ini kita bisa sharing antara satu sama lain, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Dilanjut dalam doa malam, tanggal 24 Maret 2023, yang melayani kita dalam doa, WL-nya Ibu Dena, pemimpin renungannya Bapak Supriyadi, pendoanya Ibu Fitri, Ibu Meliana, dan Ibu Gembala. Mari juga saya mengajak Bapak Ibu pelayan Tuhan yang melayani di hari Minggu untuk dapat bergabung dalam doa malam ini. Selanjutnya, ibadah WBI tanggal 25 Maret 2023 yang melayani WL-nya Ibu Sintia, pelayan firman-Nya Bapak Gembala, doa syafatnya Ibu Reni. Dilanjut jam 7 malam ibadah dewasa muda yang melayani firman Tuhannya Ibu Gembala, WL-nya Saudari Siska, singernya Saudara Renaldo, kolektannya Saudari Suri, pewartanya Saudari Mian, pemusiknya Saudara Rudi. Untuk ibadah sekolah minggu tanggal 26 Maret 2023 jam setengah 8 di lantai 1 yang melayani WL-nya Ibu Sintia, cerita firman Tuhannya Ibu Gembala. Dilanjut jam 9 pagi ibadah raya kita tanggal 26 Maret 2023. Pelayannya koordinatornya Bapak Gihon dan Bapak Supriyadi, WL-nya Ibu Reni, singernya Saudari Siska dan Saudari Suri, pewartanya Bapak Supriyadi, asarnya Ibu Emilia dan Saudari Lasmian, koordinator kolektannya Saudari Yohana, kolektan Saudari Yunus dan Saudara Renaldo, pemusiknya tim musik GBI Kampung Belakang, operator multimedia Bapak Beri, seragam bebas, sopan dan rapi. Demikian warta pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom. Terima kasih Wakil Gembala atas memberkati Bapak Ibu. Hari Rabu ini hari libur, hari nyepi. Jadi mari kita gabung dalam doa komsel. Dan kebetulan juga tidak kerja, hari libur ya. Tapi jangan juga begini, iya Pak Pendeta, hari libur, kesempatan untuk berlibur. Iya, tapi pulang, ada komsel ya. Saya kira begitu, Tuhan memberkati. Lalu kalau orang bertanya, tadi khotbahnya tentang apa? Saya bisa jawab, wakil gembalanya di penjara. Itu doang yang diingat, yang lainnya enggak. Lalu yang lain, oh pantasan, begitu ya. Jadi jangan begitu ya, jadi kita simak, kita perhatikan. Terus kalau ibadah, apalagi firman, jangan godain anak-anak. Godain anak-anak, konsentrasi, jadi godain anak-anak. Firman udah kurang. Tentang apa firmannya? Yang diingat penjara itu, penjara. Karena godain anak-anak, jalan, sebentar-sebentar kamar mandi, jangan, tahan dulu. Ya, kita belajar fokus untuk kita lewat ibadah yang singkat ini, kita hayati, kita dapatkan sesuatu di dalamnya. Ya, habis ibadah bisa kita kamar mandi.
Ya, saya kira itu supaya kita esok lusa, ayo. Yang tidak bertugas duduk manis. Jangan semuanya ambil bertugas, duduk manis. Kita mau belajar tertib dalam ibadah. Ya, tertib dalam ibadah, menikmati firman supaya kita sama-sama bertumbuh, ya. Supaya kita dapatkan sesuatu untuk bekal sepanjang minggu ini supaya kita kuat dalam menghadapi tantangan ujian. Saya kira begitu, mari kita bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih firman yang kami dengar. Dan Roh Kudus mampukan kami melakukannya. Jujur, masih banyak kami gagal untuk melakukan firman yang kami dengar hari ini. Untuk itu kami mohon kepada-Mu, Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya, sehingga kami melihat esok lusa kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Dan itulah tujuan kami. Sehingga pada akhirnya kami berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupan yang kekal. Sehingga Tuhan semasa hidup kami yang sekarang ini, mampukan kami memuliakan Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Yang melayani tak terkecuali apapun yang kami lakukan hari ini. Itu karena cinta kasih kami kepada Tuhan. Maka tidak ada yang sia-sia pelayanan kami. Korban persembahan kami dari ketulusan hati kami yang benar-benar mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati korban persembahan kami. Di dalamnya tercurah berkat Tuhan. Di dalam rumah tangga kami, dalam usaha kami, dalam keuangan kami, dalam pekerjaan kami. Di dalam keuangan kami, dalam pekerjaan, dalam usaha kami. Ada kalanya menurun keuangan, penghasilan kami. Tapi Tuhan kuatkan, teguhkan kami. Untuk kami tidak lemah. Untuk kami tidak putus asa. Tetapi lewat seperti ini, Tuhan sedang membentuk iman percaya kami. Tuhan sedang membentuk kesabaran kami dalam penantian pemulihan ekonomi kami. Sehingga kami pada akhirnya berkata, terpujilah Tuhan. Bahwasanya Tuhan baik di dalam kekurangan maupun dalam pergumulan kami. Sehingga harapanku dari gereja ini akan bangkit. Jemaat-jemaat Tuhan yang benar-benar mengasihi Tuhan. Dari gereja yang akan bangkit keluarga-keluarga yang bahagia yang diberkati oleh Tuhan. Dari gereja akan bangkit pemimpin-pemimpin yang sukses yang cinta Tuhan. Dari gereja yang akan bangkit pengusaha-pengusaha yang sukses yang diberkati oleh Tuhan. Pelajar-pelajar yang pintar yang cerdas. Bahkan pekerja-pekerja yang diberkati oleh Tuhan. Para pelayan hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan dengan dahsyat. Kami yang hadir dalam ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Sekalipun masih ada anak-anak kami, keluarga kami, rekan sahabat kami yang belum bergabung. Kiranya Tuhan melembutkan hati mereka. Supaya esok lusa mereka datang kepada Tuhan. Tuhan, jangan biarkan perbuatan kesia-siaan itu menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan. Tapi hancurkan dan mampukan kami Tuhan melepaskan segala perbuatan yang tidak benar. Segala pekerjaan yang membuat Tuhan marah. Mampukan kami melepaskannya itu Tuhan dalam nama Yesus. Supaya lewat hari-hari minggu seperti ini kami bisa beribadah bersama dengan keluarga. Lembutkan hati anak-anak kami. Lembutkan hati istri suami kami. Lembutkan hati orang tua kami. Lembutkan hati anak-anak kami. Untuk datang di bawah kaki Tuhan. Sujud menyembah, memuliakan Tuhan. Dan itu merupakan kerinduan kami. Tercurah hujan pertobatan pemulihan. Di antara keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh jam-jam ibadah kami di tempat ini. Berkati para pelayan dan urapi dengan urapan yang baru.
Berkati lingkungan kami sehingga mereka menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kiri kanan muka belakang gereja ini diberkati menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya tercurah jam pertobatan di kampung belakang Villa Bandara, Sungapan, Jati, Gria, Dadap dan sekitarnya. Biarlah mereka menjadi milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih sekian lama kami bergumul untuk lahan parkir gereja. Kiranya Tuhan memberkati dan bukakan jalan. Bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan taruhkan hikmat kepada kami tentang apa yang kami lakukan di dalam pergumulan kami ini Tuhan. Terangi hati kami sekalian. Sebentar kami akan pulang, berkati kami, jauhkan mara bahaya kecelakaan. Tibakan kami dengan pertolongan Tuhan. Ampunkanlah dosa dan kesalahan kami, sucikan kuduskan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Arahkan pikiran hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan. Haleluya. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan kita, tuntunan dan penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih, ibadah minggu telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.